Ada orang yang sabar karena malu. Mosok ustadz, nggak sabar. Dilihatin orang, terpaksa dia nahan diri ya, Pak. Bukan karena Allah, karena malu sama masyarakat. Dia kepingin teriak, tapi ada kamera. Aduh, no kamera, nggak jadi sudah dia. Akhirnya dia tahan dirinya. Padahal bergejolak hatinya malah. Jadi sabarnya bukan karena Allah. Kan orang berpikir buat apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu. Tugas kalian beramal. Takdir itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Menjadi sempurna. Alhamdulillahi ala kulli hal. Semua kebaikan yang kita rasakan adalah berasalkan dari Allah, dan keburukan yang menimpa kita karena diri kita sendiri. Allahumma wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa di antara rukun iman ya, dan kita harus iman kita jadi berantakan ketika Jibril menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam di Masjid Nabawi dalam rupa manusia yang tidak ada yang mengenalnya. Tapi yang mengherankan, orang ini tidak dikenal, tapi orang ini juga tidak kelihatan musafir. Bajunya putih, rambutnya hitam. Kalau musafir itu biasanya, ya sudah bajunya akan terkena debu, rambutnya akan kusut. Ini nggak kelihatan. Karena memang aku rajin belajar, karena aku menabung. Terus kalau musibah, takdir. Seharusnya apabila keimanan dia benar, dia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Dia sukses menjadi dokter umpamanya. Dia sukses menjadi pengusaha yang kaya raya. Itu juga takdir. Bukan karena usaha. Karena berapa banyak orang yang berusaha tapi gagal. Itu takdir. Ada orang usaha sukses, itu juga takdir. Ahibati fillah, bila takdir tidak sesuai dengan pilihan kita, karena memang kita nggak bisa milih takdir, kita hanya bisa berusaha. Ada 8 perkara. Semua manusia niyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wala budda lil insani an yalqa thamaniyah. Sururun wa huznun wajtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqmun wa afiyah. Jadi ingat, ada 8 perkara yang akan dilewati sama manusia, dan semua manusia akan menghadapinya. Yang pertama apa? Sururun. Surur itu artinya kegembiraan. Ada yang belum pernah gembira dalam hidupnya? Kita sepakat, semua pernah merasakan kegembiraan. Yang kedua, wahuznun, sedih. Kesedihan. Siapa yang belum pernah sedih dalam hidupnya? Anda kasih hadiah. Sepakat kita ya. Kita pernah semua merasakan kegembiraan dan kesedihan. Yang ketiga, wajtima'un wa furqah. Perkumpulan. Siapa yang tidak pernah kumpul sama teman-temannya, sama keluarganya? Semua pernah merasakan itu, SD, SMP, SMA. Setelah itu wafurqatun, perpisahan. Siapa yang tidak merasakan perpisahan? Semua merasakan. Sudah, kita sepakat dengan 4 hal. Baik, yang kelima mungkin nggak sepakat. Yang kelima, wa usrun wa yusrun, kesulitan. Siapa yang tidak pernah merasakan kesulitan dalam hidupnya?
Baik dalam masalah pekerjaan, masalah belajar, masalah keluarga, tidak pernah merasakan kesulitan. Semua pernah merasakan itu. Wa yusrun, dan kemudahan. Siapa yang hidupnya sulit terus? Coba angkat tangan. Saya Ustaz repot to uripe. Tidak ada. Semua pernah merasakan kesulitan dan kemudahan. Bahkan Allah sudah membuat keputusan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 6. Sepakat semua pernah merasakan? Taib. Yang ketujuh, sukmun, sakit. Siapa yang dalam hidupnya tidak pernah sakit? Saya tidak pernah Ustaz. Sampai saat ini sehat terus. Semua pernah merasakan sakit. Sakit perut, sakit kepala, cantengan. Ono yang cantengan di sini. Ada dia merasakan sakit. Sakit gigi ya, sariawan, pokoknya semua pernah merasakan itu. Makanya kalau ada orang yang dia sakit kemudian melihat orang lain sehat, orang itu juga pernah merasakan sakit gitu loh. Jangan pernah berpikir aku tok sing loro iki. Wong ndak ono sing loro loh. Semua orang pernah merasakan sakit. Sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sakit jemaah. Beliau sakit gitu loh. Wa afiyah, sembuh. Siapa yang tidak merasakan sembuh dalam hidupnya? Tidak pernah ana waras Ustaz. Tidak ada. Jadi 8 perkara ini kita sepakat. Baik, ana mau kasih hadiah yang bisa nyebutkan tanpa nyontek. Nah, tanpa nyontek, ya Ustaz. Ya, silakan. Tanpa nyontek. Nah, ya Allah jamaah, tanpa nyontek. Delapan perkara yang kita akan menjumpai dan semua orang menjumpai 8 perkara itu. Nah, ya itu beliau mau nyoba. Bismillah. Yuk kasih mic-nya. Nah. Boleh berurutan itu. Ini kan berlawanan kan, lawanannya nggak apa-apa, nggak berurutan nggak apa-apa, tapi lawanannya harus berlawan karena gampang kalau mengambilkan lawanan. Kegembiraan, kesedihan, oke. Perkumpulan, nah. Sakit. Habis perkumpulan apa lawannya perjumpaan? Perpisahan, oke. Tadi. Sakit sembuh. Oke. Kesedihan. Oh sudah kesedihan tadi kan. Kegembiraan lawannya kesedihan. Kesulitan dan kemudahan. Oh masya Allah, barakallahu fikum. Kasihkan hadiah kepada beliau. Masya Allah, barakallahu fikum. Bapak pernah merasakan itu? 8 perkara itu. Subhanallah jemaah. Jadi memang Allah tidak menjadikan hidup ini di dunia sebagai surga, enggak. Kita kan pernah dengar katanya doa Allah pasti ngabulkan doa gitu loh. Ana nggak kepingin sakit Ustaz. Ana doanya minta afiah terus, afiah. Tapi ya loro pisan Ustaz. Terus gimana? Insya Allah semua tahu bahwasanya Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi bagaimana dengan orang yang minta anak ternyata nggak dikasih anak? Orang yang minta sehat ternyata sampai mati sakit. Nggak pernah sehat. Dia keluar dari rumah sakit jenazahnya. Padahal doanya minta sehat. Dan Allah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ada orang miskin yang tiap hari minta rizki Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, rizki ya Allah, rizki, sampai mati di rumah kontrakan. Gimana ceritanya? Siapa yang mau jawab? Bagaimana orang ini yang sudah berdoa tapi ternyata yang dia inginkan tidak dia dapatkan? Padahal Allah berjanji
akan mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang mau ngasih penjelasan? Ibu-ibu mungkin. Nah, ibu-ibu ada mic. Nah, tidak dikasih mic memang ibu-ibu. Silakan ibu-ibu, ada mic-nya enggak? Kasihkan ke ibu-ibu Kalau mic-nya. enggak ada ibu, mic-nya. Dapat hadiah Ustaz? Loh, dapat hadiah, Dapat. masih banyak hadiahnya di sini. Masih banyak. Kalau habis nanti tambah lagi di tuan rumah. Silakan ibu-ibu, ada? Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doa itu kan memang akan dikabulkan Allah. Tapi cara Allah mengabulkan kan dengan 3 cara Ustaz. Masya Allah. Iya. Pertama langsung dikabulkan, kedua nanti Yang diminta dikasih. Iya. Yang pertama yang diminta kedua nanti ditunda Ustaz pada saat di akhirat Ustaz. di akhirat. Oke. Yang Satu lagi. ketiga digantikan dengan Diselamatkan dari bencana. Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ini buat ibu-ibu. Boleh. Kan ada bunga-bunganya Ustaz. Iya, Anda tidak tahu isinya apa ya. Ini hadiahnya. Naam jamaah. Tadi yang diminta dikabulkan. Kepingin punya anak, Allah kasih anak. Ada yang doa anak sudah 20 tahun Ustaz nikah Ustaz. Doa tiap sholat. Kalau tiap sujud dia sholat, dia berdoa. Subuh berapa kali dia berdoa minta anak? 4 kali. 4 kali sujud. Ya. Duhur 8 kali. Asar 8 kali. Berapa wis? 20 jemaah. Ya. Betul 20? Oh. Maghrib 6 kali. 26. Isya 8 kali. 34 kali setahun kali 20 tahun. Doa terus dia sama. Minta anak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Udah doa. Ada orang yang sampai waktu dia putus asa. Mengatakan kayaknya Allah gak ngabulkan doaku. Ini suudzon sama Allah. Nabi Zakaria baru dikasih anak umur 100 tahun. Bayangin ya. Dalam setiap permohonannya Allah dengarkan. Cuma memang jawaban dari permintaan itu boleh jadi minta anak dikasih. Boleh jadi dipalingkan dari musibah yang setara dengan doanya. Yang ketiga, dikumpulkan buat dia, disimpan. Karena kalau dikasih di dunia, boleh jadi dia berhenti berdoa. Berapa banyak di antara kita yang ketika memohon kepada Allah, permintaannya dikasih, berhenti dia doa aja. Udah selesai. Dia sakit, minta sembuh. Dikasih sembuh, berhenti gak doanya? Selesai sudah sembuh saya. Coba sakitnya tetap. Boleh jadi sampai mati dia berdoa. Jadi ahibati fillah, Allah Azza wa Jal tahu mana yang lebih baik buat hambanya. Kita itu nggak tahu. Yang kita tahu itu yang kita sukai. Ana suka, ana tidak suka. Makanya Allah Azza wa Jal ketika mewajibkan perang, siapa yang suka dengan peperangan yang berpotensi orang ini mati? Ketika dia mati yang jelas istrinya akan menjadi janda, anaknya akan menjadi yatim, mungkin istrinya dinikahin sama temennya nantinya. Banyak hal seperti itu. Taib. Atau dia nggak mati tapi dia cacat seumur hidup. Banyak sahabat yang seperti itu. Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kata Allah, diwajibkan buat kalian berperang.
Dan berperang ini sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Terus apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita suka, kita kepingin takdirnya seperti ini. Anda sudah merencanakan seperti ini, seperti ini. Orang buka usaha, semua ingin sukses. Tahu-tahu bangkrut, tutup usahanya dia. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Kalau kita ngelihat media sosial ya, yang ada di Instagram, TikTok mungkin anak nggak tahu ya, di YouTube mungkin. Like, dulu ada like and dislike. Sekarang sudah nggak ada. Dislike-nya udah nggak ada. Dulu kan ada jempol ke bawah. Sekarang kayaknya dihilangkan. Seperti itu. Manusia taunya itu. Suka dan tidak suka. Aku maunya kayak gini. Aku rencananya kayak gini. Aku. Tapi ternyata yang terjadi bukan yang dia inginkan. Ketika seorang beriman dengan takdir. Dan dia tahu yang menetapkan takdir ini adalah Al-Alim Al-Hakim. Coba jamaah buka Qur'annya. Di surat Az-Zukhruf. Enggak, salah, bukan Zuhruf. Surat Asy-Syura ayat 50. Nah, ayat 49 sampai 50. Supaya kita tahu kalau sesuatu yang terjadi tidak menyenangkan kita, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tetap berbaik sangka sama Allah. Di ayat 49 Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Makanya orang kalau kena musibah apa kata dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ajarkan kepada anak kita ya. Kalau dia terkena musibah, nah sebutkan ini nah. Dan suruh dia membaca artinya. Karena kadang-kala suruh baca itu tapi dia nggak tahu apa maksudnya. Anak punya anak tadi habis sholat Jumat nangis-nangis ya Pak. Karena layangannya rusak. Buat anak itu musibah besar. Karena dia kepingin sore-sore main layangan. Ini sampai rumah rusak bawah. Sini. Coba ngomong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mulai ngomong. Dia baca artinya. Allahumma ajurni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan aku pahala di musibahku. Dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Supaya orang tahu kita ini milik Allah tuh. Layangan itu milik Allah. Mungkin buat sebagian orang tua. Oh sih layangan 2.000 cuma harganya. Saya bisa belikan. Tapi buat anak enggak. Makanya kegembiraannya anak sama kegembiraannya orang tua. Lebih enak kegembiraannya anak. Anak-anak tuh dikasih duit 5.000. Dia tadi ngomong, Mbak minta duit 5.000 buat beli layangan. Berapa harganya? 2.000-an kata dia. Oke, bapak-bapak dikasih duit 2.000. Bersyukur. Tidak ada. Apa 5.000? Iya loh jemaah. Kita sudah tidak menganggap itu nikmat. Tapi dia menganggap itu nikmat jemaah. Jadi kegembiraan buat anak-anak itu sangat murah sekali. Sedangkan kita, sebagian kita dapat rezeki 10 juta. Perak 10 juta. Loh, perak 10 juta. Iya biasanya 200 juta. Ya. Ketika Allah kasih kepada dia nikmat besar, akhirnya sulit dia mendapatkan kegembiraan. Jadi mahal, kegembiraan orang ini mahal. Tapi ingat tadi, milik Allah yang di langit dan di bumi.
Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Lalu Allah katakan, yahabu liman yasha'u inathan. Sebagian orang itu Allah kasih anaknya semua perempuan. Semuanya perempuan. Bikin lagi wedok meneng. Padahal sudah tanya sama dokter, gimana caranya dok ya? Model apa supaya keluarnya laki? Sudah dicoba, wedok meneng. 5 perempuan, 6 perempuan, 7 perempuan, sampai 8 perempuan. Akhirnya suaminya ini, istrinya hamil lagi, anak yang ke-9. Kata suaminya, kalau anakmu perempuan lagi nanti aku ceraikan engkau. Loh, ya apa jemaah? Emangnya yang salah suaminya apa istrinya? Kok anaknya bisa keluar perempuan? Akhirnya sudah nunggu di rumah sakit, tahu-tahu keluar perempuan jemaah. Kan sama bidannya langsung diantarkan ke dadanya. Oh sehat anaknya perempuan, lucu. Nangis ini jemaah. Ibunya ini nangis. Loh dokternya heran, kenapa kata dia kok nangis? Nggak, kata suamiku kalau anaknya perempuan lagi aku mau diceraikan sama dia katanya. Oh iya nanti gampang, aku urusin suamimu kata dia. Datang keluar, dikasih tahu suaminya. Anaknya bapak laki-laki. Oh alhamdulillah. Tapi tunggu katanya. Cuma sayang dia cacat kata dia. Mulai diem ini bapaknya. Itu tidak terjadi karena kalau gelo. Padahal Allah kasih yang lebih baik buat dia. Maka Allah sebutkan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Sebagian orang Allah kasih anak itu laki-laki semuanya. Sampai ibu kesel. Tidak ada yang nulungi. Karena semua laki berantem terus anaknya. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Sebagian anaknya itu laki perempuan berpasang-pasangan. Subhanallah, di akhir ayat Allah mengatakan wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki mandul. Mandul coba. Siapa yang bikin mandul? Allah Azza wa Jalla. Lu kenapa Ustaz ya? Karena ada sebagian mak-mak protes, Ustaz. Gimana Ustaz kata dia? Allah itu gak adil kata dia. Loh kok bisa gak adil kata dia? Iya anak gak punya anak. Dia punya anak. Berarti dia kan nanti akan ada yang melanjutkan mendoakan dia Ustaz kalau mati. Anak siapa yang mendoakan? Subhanallah jemaah. Pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Ingat. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya nggak punya anak dari Nabi alaihi salatu wasallam kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Ada budak Maria punya anak tapi meninggal dunia. Aisyah nggak punya anak. Hafsah nggak punya anak. Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Hafsah ini anaknya Umar. Bapaknya itu orang soleh semua jemaah. Dijamin masuk surga. Nggak punya anak. Kemudian Zainab bintu Jahash nggak punya anak. Kemudian Ramlah anaknya Abu Sufyan nggak punya anak ya. Maimunah bintul Harith nggak punya anak. Sofia ini semua istrinya Nabi.
Yang mungkin orang berpikir, ya Nabi seharusnya minta langsung dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Allah nggak ingkar janji. Artinya doanya pasti dikabulkan. Cuma jawaban dari doa tadi sudah kita bahas. 1 dari 3 hal. Allah tutup ayat ini, innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui dan maha kuasa gitu loh. Makanya kenapa kita yang ada di ruang ini beda-beda, cuma rizkinya beda, wajahnya beda, ujiannya beda. Ada yang fulan diuji di urusan ekonomi. Ada yang diuji di fisiknya. Di fisiknya. Ada orang yang sampai umur 80 tahun sehat. Kemarin anak ketemu dengan seorang cerita, anak punya ibu Ustaz umur 93 Ustaz. 93 umur ibu anak Ustaz. Apa 96 lupa ya. Baca Quran nggak pakai kacamata Ustaz. Masih jalan beraktivitas Ustaz. Oh iya, nah sahih, ketemu di Bogor kemarin. Anaknya umur 70 tahun, 70 sekian, sudah sakit-sakitan. Ujiannya beda-beda. Allah tahu kenapa ujian ini diberikan kepada orang tersebut. Ahibati fillah. Dan bagi orang yang bersabar, jadi sikap kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu ada 4 sikapnya. Yang 1 dosa, yang 1 wajib, ya. Ingat jemaah, 4 menyikapi sesuatu yang tidak kita sukai. Yang nomor 1 itu dosa. Yang nomor 2 itu wajib. Yang nomor 3, ya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan keutamaan ya. Yang nomor 4 itu kemuliaan dan fadilah. Siapa yang mau menyebutkan? 1, 2, 3, 4. Nah, fadhal jamaah. Belum pernah kena musibah. 8 hal itu sudah kita jumpain semuanya jamaah. Tinggal bagaimana untuk menyikapi 8 perkara tadi yang disebutkan di awal. Dapat hadiah Ustaz. Masih banyak Ustaz. Masih banyak. Nah. Ibu-ibu mungkin mau coba? Ada dari ibu-ibu? Ada? Iya. Ada Bu? Oh ada. Ada. Ibu-ibunya pintar-pintar semua. Oh iya. Masya Allah. Ini Bu. Soalnya muridnya Ustadz siapa dulu? Masya Allah. Iya kan? Muridnya siapa? Siapa dulu gurunya gitu kan? Nah bapak-bapak kan gak ngaji sama beliau kan? Ibu-ibunya yang ngaji. Ya Ustaz? Bapak-bapaknya sepinter kabeh Ustaz. Iya semua. Nah. Naam, tafadhal. Yang pertama marah. Yang pertama marah, itu yang dosa. Yang kedua sabar. Sabar itu yang wajib. Kemudian yang ketiga ridho. Ridho itu antara wajib dan keutamaan. Nah, yang keempat Bersyukur. Allahu Akbar, sahih jamaah. Barakallahu fikum. Kayaknya kasih ada yang lebih besar ya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, tadi ahibati fillah. Yang pertama marah. Ada orang marah. Marah karena tidak menerima apa yang Allah takdirkan. Tadi tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ada orang yang anaknya sakit, dia bawa ke rumah sakit, ternyata meninggal dunia anaknya. Lalu mulai dia protes sama Allah. Kenapa ya Allah kau ambil anakku? Padahal aku sudah haji. Aku umroh terus, sedekahku juga banyak. Aku puasa Senin Kemis. Mulai dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Sebagai bentuk protes kepada Allah Azza wa Jalla. Dia lupa bahwa orang yang paling besar balanya itu adalah para nabi. Yang kalau dia dibandingkan dengan nabi, ya Allah jauh. Jadi asyaddun nasi bala'an al-anbiya.
Orang yang paling dahsyat balaknya itu para nabi. Jadi kalau bapak-bapak merasa saya kena musibah terus, sudah jatuh tertimpa tangga, oh boleh jadi engkau orang soleh. Jadi bukan malah dipikir orang buruk, enggak. Thummal amthal fal amthal. Setelah nabi, siapa yang paling besar balaknya? Yang mendekati nabi, yang mirip sama nabi ibadahnya, keimanannya. Itu kata Nabi SAW, yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu dikasih balak sesuai dengan agamanya. Kan ada di antara kita yang agama itu buat sampingan. Bahkan kadang-kala sebagian orang melihat, ya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz tidak pernah ke masjid Ustaz, tapi soge Ustaz. Duit Ustaz. Ana Ustaz, Allahu Akbar. Sebelum adzan soft pertama Ustaz. Tapi utang Ustaz tidak mari-mari Ustaz. Tidak lunas-lunas. Makanya ketika orang berpikir seperti itu, dia akan melakukan protes ya, Ma. Padahal seharusnya dia memahami bahwa Nabi Musa dan Fir'aun itu yang enak hidupnya itu Fir'aun. Padahal ngaku Tuhan. Nabi Musa sulit hidupnya beliau. Bahkan dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. 10 tahun gembala kambing. Demi untuk membayar mahar atas pernikahannya. Ternyata memang orang dikasih bala sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salb ishtadda bala'uhu. Kalau ternyata dia dalam agamanya itu kuat, keras agamanya, maka dikeraskan balaknya. Nabi SAW ketika beliau sakit yang kemudian meninggal dunia. Jadi Nabi SAW meninggalnya itu bukan dalam kondisi sholat, jemaah ya, yang nggak sakit. Nabi itu sakit parah, jemaah, parah sekali. Sampai sahabat yang datang ke rumah Nabi SAW, ketika nyentuh Nabi SAW, panasnya itu di atas selimut, jemaah. Di luar selimut itu panas. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Sakitmu ini parah, panasmu ini panas sekali, kata dia. Iya, kata Nabi SAW, inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Panasku ini panasnya 2 orang di antara kalian. Bayangin jemaah. Nabi SAW pernah mau sholat ya. Ketika beliau sudah masuk waktu Isya, beliau tanya, orang-orang sudah belum ya Rasulullah? Oh siapkan buat aku air dari 7 kendi. Dimasukkan ke Nabi, duduk di tempat kayak sekarang mungkin bathtub ya. Tempat untuk merendam pakaian. Beliau duduk disiramin jemaah. Sama istri-istrinya. Sampai seger jemaah. Beliau bangun jemaah. Mau sholat. Pingsan jemaah. Kemudian beliau siuman lagi. Asollan nas. Belum kata dia. Belum sholat. Nunggu engkau ya Rasulullah. Kemudian disiramin lagi Nabi SAW. Terakhir Nabi mengatakan. Muru Abu Bakar. Muru Abu Bakar falyusalli bina. Suruh Abu Bakar jadi imam sudah. Beliau sholat di rumahnya. Beliau itu selama 17 waktu sholat gak ke masjid. Iya insya Allah 17 waktu. Beliau meninggal di hari Senin. Meninggal sebelum zuhur. Beliau sudah gak sholat mulai malam Jumat. Isya malam Jumat beliau sudah gak sholat. Tadi malam berarti malam Jumat ya. Isya. Hari Sabtu full. Oh hari Jumat full ya, malam Jumat. Hari Jumat full beliau gak sholat. Di masjid. Padahal masjidnya deket ya. Nempel sama rumahnya. Hari Sabtu 5 waktu gak ke masjid Nabi SAW. Karena gak bisa memang. Kemudian hari Ahad full. Berarti sudah berapa waktu sholat? 16. Isya sama 3 hari ya. Plus subuh hari Senin. Gak bisa jemaah. Parah sekali.
Dan ketika beliau mau meninggal dunia, sekaratnya itu sekarat yang berat. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku kalau dengar orang matinya mudah atau gampang, aku nggak terlalu memikirkan. Karena aku melihat Rasulullah SAW meninggalnya itu jamaah sakit, sekarat. Sampai beliau mengatakan, ala innalil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Sekarat itu seperti orang antara sadar dengan tidak sadar. Seperti orang mabuk. Karena sakitnya. Ya gimana ya? Ruh itu berpisah dengan tubuh. Makanya dikasih bala yang paling besar itu para nabi. Bukan orang biasa-biasa. Maka jangan pernah protes sama Allah Azza wa Jalla. Merasa kenapa kau dikasih bala seperti ini. Maka tadi sikap yang pertama marah. Enggak pantas engkau marah. Kalau engkau marah, Allah akan marah kepadamu. Kenapa? Allah kasih nikmat banyak. Itu anakmu yang meninggal dunia, itu juga dari Allah Azza wa Jalla. Ini orang bisa berbicara, bisa ngomong, bisa jalan, bisa umroh, bisa haji, bisa sodakoh, bisa beribadah. Itu Allah yang ngasih. Kok tahu-tahu dia protes sama Allah Azza wa Jalla? Sikap yang kedua yang wajib adalah sabar. Sabar itu menahan. Jadi hatinya panas penuh dengan kesedihan, tapi dia tahan. Dia tahan dari mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Dia tahan dari melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Ada orang yang kalau dapat musibah kemudian dia lempar-lempar ya, kalau dulu mukul-mukul pipinya atau merobek bajunya, ada yang seperti itu. Itu orang yang tidak bersabar. Dia masuk jaza yang pertama. Baik, jadi sabar itu wajib. Dan yang wajib ini ada 3 syaratnya. Syaratnya sabar ini jamaah. Karena kalau kita membaca keutamaan orang-orang yang sabar, dapat pahala yang tidak ditakar jemaah ya. Itu sabar yang sempurna. Kalau sabarnya nggak sempurna, syaratnya kurang, ya kurang pula pahala yang akan dia dapatkan. Jadi syarat sabar itu yang pertama, lillahi ta'ala, ikhlas. Ada orang yang sabar karena malu. Mosok ustadz, nggak sabar, dilihatin orang, terpaksa dia nahan diri ya, bukan karena Allah, karena malu sama masyarakat. Dia kepingin teriak tapi ada kamera, aduh no kamera nggak jadi sudah dia. Akhirnya dia tahan dirinya, padahal bergejolak hatinya malah. Jadi sabarnya bukan karena Allah. Jadi syarat pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, tidak mengeluh kepada manusia. Tidak mengeluh kepada manusia. Jadi mengeluhnya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana Ustaz? Berarti kita gak boleh curhat. Ya kalau bisa kita gak curhat kecuali sama Allah, itu yang lebih utama. Ya udah. Kenapa kita mengadukan Allah kepada manusia? Sedangkan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Kenapa kita harus mengeluh sama manusia? Para ulama menyebutkan mengeluh kepada manusia ada yang boleh, tapi tetap mengurangi pahala sabar. Mengeluh ya dalam rangka mencari solusi. Saya ini sakit sudah 7 hari. Ininya sakit, itunya sakit. Mulai dia sebutkan. Bukan dalam rangka mengeluhkan Allah. Enggak. Mengadukan Allah kepada manusia. Enggak boleh. Kalau dia mengadukan Allah, seakan-akan Allah zalim sama dia, ini nggak boleh mengeluh. Tapi kalau dia mengeluh karena untuk mendapatkan solusi ya, itu tadi nggak apa-apa, tapi tetap mengurangi pahala sabar tadi. Ada yang mengeluh kondisi rumah tangga sama temennya, bukan mencari solusi, cuma sekedar ingin mencurahkan isi hatinya. Karena ada seorang perempuan yang dia ngomong sama anak gini. Dia ngomong, anak ini Ustaz bukan cari solusi Ustaz, kata dia. Cuma ingin mengeluarkan isi hati anak. Karena tahu Ustaz akan mengatakan sabar. Dia tahu kata dia sudah tahu, alhamdulillah sudah pinter gitu kan. Cuma dia ingin mengeluarkan.
tadi kita bicara sabar. Sabar yang sempurna itu, yang lillahi ta'ala, itu mau tidak mau. Yang kedua, dia tidak mengadu kepada manusia. Tapi kalau dia pun mengadu dalam rangka mencurahkan isi hatinya, ya akan mengurangi pahala sabarnya. Tapi kalau dia ingin cari solusi, ya semoga Allah kasih solusi. Karena sejati yang bisa menyelesaikan hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi yang ketiga, sabar, syarat sabar yang mendapatkan pahala sempurna ini adalah sabar inda sadmatil ula. Sabar ketika hempasan pertama. Pada waktu kejadian. Ada yang sabarnya setelah 3 hari. Iya yo. Pancen kudu sabar. Loh, wis pirang dino, wis 3 dino. Ada yang seperti itu, jemaah. Jadi dengan berjalannya waktu dia mulai menerima keadaan. Tapi di hari pertama enggak dia. Masih dia marah-marah. Masih dia. Maka yang seperti ini enggak sempurna pahala buat dia. Jadi 3 syarat sabar yang kalau terpenuhi kita akan mendapatkan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu sabar. Nahan ya. Belum. Setelah yang sabar ada tingkatan di atasnya yang namanya ridho. Jadi kalau sabar itu hatinya masih panas ya. Kalau ridho sudah dingin dia. Dia nerima sudah. Itu yang namanya ridho. Dengan takdir Allah Azza wa Jal. Ada perbedaan di antara para ulama apakah ridho itu wajib atau hanya keutamaan. Sebagian mengatakan wajib. Ridho. Tapi sebagian yang wajib itu sabar. Baik, yang terakhir yang paling puncaknya itu syukur jemaah. Gimana orang takdirnya tidak sesuai dengan keinginan dia dan dia bersyukur. Ini tingkatan yang tinggi sekali. Karena dia berbaik sangka sama Allah, pasti ada hikmahnya. Kalau yang aku pinta dikasih sama Allah, itu kan permintaanku. Tapi kalau sama Allah diganti, pasti lebih baik gantinya. Karena Allah lebih tahu mana yang lebih manfaat buat diriku. Jadi ingat, orang itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Maka tadi ketika imannya kuat, agamanya bagus, Allah tambahkan balanya. Tapi ketika imannya lemah, ya Allah sesuaikan dengan dirinya. Allah itu tahu. Terus kata Nabi SAW, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khatiyah." Ada orang yang Allah kasih bala, yang balanya nempel sama dia. Jadi balanya itu ya sudah, dia mau dikasih sakit, ya udah sakit sampai mati. Ada yang miskin sampai mati. Itu dia sebutkan. Ada orang, ya Allah Ustaz, anak ini tiap bulan mikir untuk bayar kontrakan. Ada. Sampai meninggal dia di rumah kontrakan. Gitu. Terus balanya dibawa mati. Ini balak ternyata Allah berikan kepada dia sebagai tanda cinta Allah kepada dirinya. Sehingga orang ini jalan di muka bumi gak punya dosa. Gak ono tusoni. Namun kadangkala orang itu gak sabar. Jadi ada orang yang ketika contoh nih, ada orang mungkin dikasih sakit stroke. Karena ibu Ana stroke ya. Ana jadi tahu. Jadi orang ketika stroke itu emosinya labil. Mudah marah mungkin. Seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya dia bisa lebih bersabar menerima keadaan yang ada. Tapi tadi mungkin dengan berjalannya waktu. Sampai meninggal. Dan boleh jadi memang Allah kasih bala ini untuk menghapuskan semua dosa-dosa dia. Ahibati fillah. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Dia ketika datang selalu bawa anak laki-lakinya. Bawa putranya. Nabi pernah tanya sama dia. Atuhibbuhu, engkau cinta sama anakmu ini? Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ahabbakallah kama uhibbu. Kata orang ini, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai putraku ini. Kayaknya ini putranya satu-satunya. Ya biasa ya orang tua kalau punya anak laki satu, ya Allah, masih kecil lagi ya.
Setelah berapa waktu, Nabi nggak kelihatan sama orang itu lagi bawa anaknya. Nabi tanya alaihi salatu wassalam, ma fa'ala ibnu fulan? Anaknya fulan kemana? Kata para sahabat, ya Rasulullah, meninggal dunia anaknya. Bayangin jangan. Maka Nabi berkata kepada bapaknya, ama tuhibbu an la ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantadhiruka. Engkau mau enggak? Engkau suka enggak? Nanti pada hari kiamat, ketika engkau mendatangi pintu-pintu surga, engkau akan ketemu anakmu nunggu engkau di sana. Subhanallah syama. Maka ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alahu khasa amlikullina. Apakah fadilah ini hanya untuk dia atau buat semua kita? Kata dia. Faqala Rasulullah SAW, bali kullikum. Itu untuk semua kalian. Kata dia. Bayangin jemaah. Dan hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi artinya tatkala takdir tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus melihat panjang dunia ini akan kita tinggalkan. Sedangkan pahala sabar itu akan terus kita dapatkan sampai hari kiamat. Maka hendaklah kita lebih berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Takdir itu sudah ditulis. Tugas kita berusaha. Tatkala takdir itu baik maka bersyukurlah. Dan tatkala takdir itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, bersabarlah. Kalau nggak kuat, lihatlah, ternyata ada orang-orang yang lebih parah hidupnya daripada kita. Banyak jemaah. Tapi kadangkala kita membandingkan diri kita dengan yang lebih enak, lupa untuk melihat kepada yang di bawah, sehingga kita hidup menderita. Barakallahu fiik, itu mungkin materi yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Ustaz Ana. Ya, pakai punya Ana biar itu pegang. Oh gitu. Oh, sudah. Jazakumullah khair atas materi yang disampaikan oleh guru kita. Kita langsung saja, mungkin kita mulai dari bapak-bapak terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya, langsung saja. Tuan rumah. Masya Allah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, saya ingin menanyakan Ustaz, apakah takdir itu bisa berubah nggak Ustaz? Kalau memang bisa berubah, dalilnya itu ada di mana ya Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, mungkin ada nggak ya Ustaz amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang merubah takdir itu Ustaz? Yang artinya amalan-amalan kan biasanya kan ada dengan sedekah atau dengan sholat malam atau sholat duha atau sholat apa yang dapat merubah dari takdir itu sendiri Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Karena takdir ini rahasia ilahi ya. Sehingga kita kadang bertanya, bisa nggak takdir itu berubah? Sedangkan kita memang nggak tahu sama takdir kita. Kalau kita bicara berubah, takdir Anda berubah. Tahu dari mana engkau? Cuma dulu Anda miskin, sekarang kaya gitu loh. Apakah memang terjadi perubahan? Atau memang takdirnya kita jadi kaya gitu. Bicara takdir yang pertama berkaitan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu nggak berubah. Allah itu tahu dengan apa yang terjadi. Sehingga kalau dikatakan Allah tahu fulan akan seperti ini, nggak mungkin berubah. Kalau berubah berarti salah ilmu Allah Azza wa Jalla. Itu, jadi takdir ini berkaitan dengan yang pertama ilmu Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz. Apakah yang di Lauhul Mahfuz ini bisa berubah? Sebagian ulama tawakuf, kata mereka nggak tahu, kata dia. Tapi yang bisa berubah itu yang di catatan malaikat. Yamhullahu ma yasha. Jadi kalau bicara dalilnya,
Itu di surat Ar-Ra'd ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan yamhullahu ma yasha'u yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah ummul kitab itu Lauhul Mahfuz, tempatnya semua catatan itu. Jadi yang di catatan malaikat, kan malaikat nyatet ketika orang ini berumur 120 hari. Allah kirimkan malaikat untuk mencatat takdirnya. Di catatan malaikat ini yang mungkin berubah. Jadi bisa berubah. Tapi ilmu Allah ya nggak mungkin berubah. Allah sudah tahu. Allah tahu di antara kita siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Allah sudah tahu. Makanya para sahabat bertanya, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan masuk neraka? Kata Nabi SAW, nah, Allah tahu gitu loh. Allah tahu yang belum terjadi dan bagaimana nanti kalau terjadi, Allah itu sudah tahu. Kemudian para sahabat ngomong, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita beramal? Kan orang berpikir buat apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu. Tugas kalian beramal. Takdir itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Untuk apa dia diciptakan? Kalau diciptakan sebagai penghuni neraka, karena Allah tahu fulan akan tumbuh besar menjadi orang yang nakal ya, kemudian dia akan melakukan pembunuhan, kemudian akan melakukan ini, itu Allah sudah tahu gitu. Kemudian dia mati nggak bertobat. Sebaliknya Allah tahu fulan ini akan lahir menjadi anak yang nakal, tapi kemudian di akhir hayatnya dia bertobat lalu dia masuk surga Allah SWT. Allah sudah tahu semua. Jadi yang di catatan malaikat itu yang mungkin berubah. Apa saja amalan yang bisa merubah takdir? Yang pertama doa. Makanya kenapa kita disuruh doa terus? Kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa du'a. Wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali berbakti. Silaturahim. Itu yang dapat menambah umur. Jadi kalau bicara karena takdir itu rahasia Allah kita nggak tahu, maka lakukan yang diperintahkan Allah. Laksanakan yang diperintahkan Allah, jauhi larangannya. Ketika terjadi yang tidak menginginkan, bersabarlah. Itu sikap hamba manusia. Karena sebagian orang berpikir kalau memang takdir itu sudah dicatat Ustaz, ya sudah usah kerja Ustaz, kata dia. Loh nggak bisa, Allah kasih di diri manusia itu keinginan dan kemauan. Makanya kita lihat orang itu kerja keras untuk menjadi orang sukses. Padahal dia tahu sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena dia nggak tahu dengan rahasia Allah SWT. Orang buka usaha, apakah dia tahu akan sukses? Nggak tahu. Tapi aku akan berusaha. Dan secara sunnatullahnya orang kalau berusaha insya Allah sukses gitu. Tapi ternyata bangkrut dia. Maka di sini sikap dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi intinya berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jalla yang merupakan rahasia yang kita tidak tahu, maka laksanakan perintah, jauhi larangan dan bersabarlah ketika mendapatkan musibah. Tapi yang jelas yang dapat merubah takdir adalah doa. Berarti siapa yang merubah takdir? Ya tetap Allah. Tetap Allah gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Sekarang kita ke ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya. Biar cepat langsung saja pakai mic aja. Ibu-ibu. Singkat, jelas, padat, jangan curhat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustaz, saya mau tanya, kebetulan saya ini kan dokter opjin ya. Jadi pada saat saya itu selalu mengedukasi kepada pasien itu kan saya akan mengatakan bahwa yang menentukan apakah perjalanan kehidupan kita ini lancar, kehamilannya, persalinannya, anaknya soleh-soleh atau enggak itu kan takdir Allah. Makanya saya selalu minta sebelum 120 hari itu waktu yang paling afdol untuk kita itu minta terus sama Allah supaya ditulis takdir yang baik-baik
untuk anak kita. Yang saya kerjakan ini sudah betul atau belum ya Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah, kita ini bahagia ya kalau ketemu dokter-dokter yang sudah ngaji ya. Yang dia bukan hanya mengobatin pasien, tapi dia juga berusaha mengedukasi pasiennya. Karena ada satu dokter yang sohib kita dulu ya, di Jakarta rahimahullahu ta'ala, Dr. Amrullah Siregar itu. Setiap ada pasien, dia selalu jelaskan tentang takdir Allah ya. Tentang bagaimana seorang hidup di muka bumi ini. Sampai pasiennya itu ngomong, "Dok, saya ini ke dokter bukan ke ustadz." Karena dokter ini ingin menanamkan di diri pasien ini, engkau itu nggak akan sembuh kalau Allah tidak menyembuhkanmu. Mic-nya mungkin dimatikan dulu Ibu. Iya, mic-nya dimatikan dulu ya. Iya, jadi yang dilakukan oleh dokter tadi, saya rasa sudah baik ya. Hanya saja jangan berpikir doanya itu sebelum 120 hari. Artinya kalau sudah 120 hari, wis sudah iso, wis. Tidak. Jangan. Artinya tetap, karena nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Artinya doa ini sepanjang hidup. Anaknya sudah lahir, anaknya sudah besar. Apa kemudian kita berhenti doa? Sudah wis. Nggak doa lagi sudah. Lu tetap berdoa. Berapa banyak anak ya yang subhanallah mungkin buat orang tuanya anaknya durhaka. Tapi ternyata di akhir hayatnya anaknya itu jadi anak yang berbakti. Karena ada orang yang mengatakan koyo takdiri panjeni durhaka ini. Kemudian dia berhenti berdoa. Jangan. Artinya ajarkan kepada ibu-ibu tadi untuk terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan berbaik sangka kepada Allah. Karena juga boleh jadi ada anak yang umurnya hanya 1 hari. Lahir 1 hari mati. Ada yang belum lahir sudah mati. Makanya memberikan edukasi tentang iman kepada takdir ini penting kepada orang-orang seperti itu. Supaya jangan sampai dia protes sama Allah Azza wa Jalla. Dan merasa Allah gak adil sama dia. Padahal dunia ini diciptakan sebagai ladang ujian, bukan tempat untuk bersenang-senang. Barakallahu fiik. Nah. Boleh satu lagi Ustaz? Baik, tafadhali, na'am. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Aziza yang tadi foto suami. Kebetulan Nah. ngajar di Universitas Airlangga sebagai dosen, dan tahun lalu ketemu sama rombongan Masya Allah, di barakallahu fiik. Jeddah tahun 2024. Nah ini sebagai dosen itu kan dengan kalau misalnya mahasiswa itu tidak tepat waktu, otomatis marah-marah. Padahal kan 4 hal dalam menyikapi kejadian itu ada: 1, jangan marah karena itu dosa; 2, sabar wajib; ikhlas ridho keutamaan; dan 4, syukur kemuliaan. Nah, di dalam kita melaksanakan 4 hal dalam menyikapi kejadian tersebut supaya istiqomah, doa apa yang perlu kita hantarkan atau supaya 4 sikap ini melekat di diri kita, yang tidak suka marah, yang sabar, yang ikhlas ridho, dan bersyukur. Jadi ini ingin kita upayakan untuk bisa terlaksana dalam perilaku sehari-hari. Masya Allah. Matur nuwun, Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya ada satu hal yang perlu Ana jelaskan ulang ya, berkaitan dengan yang pertama, marah. Itu bukan marah kepada manusia, tapi marah kepada Allah. Jadi al-jaza itu adalah dia marah sama Allah Azza wa Jal. Dia tidak suka dengan takdir itu dan dia merasa nggak pantas dia mendapatkan hal tersebut. Jadi bukan marah kepada manusia. Jadi kalau tadi Ibu Azizah mengatakan dosen, sama Ana juga dosen ya. Ana
Ana punya sebuah aturan yang mungkin sebagian mahasiswa nggak suka. Ana punya aturan kalau dosen masuk nggak ada yang buka pintu. Jadi yang telat tuh nggak boleh masuk. Kalau di dalam nggak ada yang keluar, kecuali dosen yang keluar. Nah, Ana lakukan hal itu karena ya belajar. Dulu kita punya dosen di Madinah itu yang seperti itu. Dan kita nggak suka sama dosen itu. Tapi ternyata dosen itu yang membuat kita disiplin. Dosen yang baik-baik membuat kita nggak jadi baik. Ada dosen yang kita 15 menit masuk masih boleh masuk ya. Kemudian di tengah-tengah kita izin keluar nggak balik lagi boleh gitu ya. Itu ternyata membuat kita malah mengentengkan jemaah. Dan akhirnya itu yang Anda praktekkan. Pokoknya telat mahasiswa datang Anda ngomong sholat duha di masjid sudah. Ada yang mahasiswa ini nggak paham, sholat duha terus balik lagi. Ada ngomong antum sholat duha sampai pelajaran selesai. Dan mungkin itu lebih baik buat antum daripada antum di kelas. Soalnya ketika dia datang telat membuat suasana di kelas akhirnya ya pecah lagi anak-anak. Dia ngelewatin yang lainnya, ini itu. Jadi yang dimaksud dengan marah tadi adalah marah kepada Allah Azza wa Jalla. Marah karena yang kita inginkan kita tidak dapatkan. Adapun kita marah kepada manusia, marah kepada anak kita, marah kepada anak didik kita, itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Jadi kalau marah dalam rangka mendidik, Nabi SAW kadang kala marah sama sahabatnya. Tapi marah bukan untuk dirinya. Pernah ada sahabat pakai cincin dari emas. Dicabut sama Nabi, dilemparkan. Ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar. Ada di antara kalian yang sengaja ambil bara api neraka diletakkan di tangannya. Dibuang sama Nabi SAW. Jadi ada kondisi marah yang di tempatnya. Yang gak boleh adalah marah yang tidak di tempatnya. Marah karena Allah diperbolehkan, tapi kalau marah ya karena untuk melampiaskan emosi saja, tidak ada tujuan untuk mendidik, juga bukan karena agama Allah yang dilecehkan, maka adalah seorang menahan emosinya. Kemudian kepada pertanyaan Ibu Aziza tadi, bagaimana cara kita supaya kita bisa melakukan 3 hal ya, bukan 4 hal, karena yang pertama ini haram ya. Bagaimana kita bisa bersabar, terus bagaimana kita bisa naik ya, menjadi orang yang ridha, kemudian bagaimana kita bisa bersyukur. Kalau bicara doa, karena doa ini memang jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, maka bacalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku kepada akhlak yang paling baik, sikap yang paling baik, ya, karakter yang paling mulia. Nggak ada yang bisa menunjukkan ke sana kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al akhlaq, dan palingkan dari aku karakter-karakter yang buruk, sikap-sikap yang jelek. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nggak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak buruk kecuali Engkau. Itu kalau bicara doa. Kemudian kalau bicara usaha itu harus ada perjuangan dari kita. Karena Nabi SAW mengatakan, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia orang penyabar. Jadi ada orang yang mungkin awalnya nggak penyabar, sedikit-sedikit marah ya. Ada orang seperti itu. Tapi karena dia berusaha, lama-kelamaan jadi penyabar. Jadi ada olahraganya, ada latihannya. Latihan untuk bersabar. Salah satu latihan bersabar itu melihat bahwasanya ternyata nikmat Allah masih banyak gitu loh. Mamanya dia mengatakan, wah Allah, pabrik anak kebakaran. Tapi alhamdulillah tangan anak nggak kebakaran. Dia berusaha untuk menyabarkan dirinya dengan hal itu. Alhamdulillah mata anak masih ada. Ya. Jadi orang yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, terakhir Allah jadikan dia orang penyabar. Tapi ada usaha. Jadi kalau doa mungkin salah satunya tadi doa yang biasa dibaca Nabi SAW. Kemudian kita berusaha untuk meniru gayanya orang-orang yang sabar. Apa sih yang mereka lakukan. Kemudian melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Insya Allah akan membuat kita bisa naik menjadi ridha
kemudian naik menjadi bersyukur ketika kita melihat ternyata pahala dari musibah ini lebih baik daripada kalau aku nggak kena musibah. Jadi mungkin dengan cara itu dia bisa lebih menjadi orang yang naik ke tingkatan ridha dan bersyukur atas takdir Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga jawaban Ustadz bisa dipahami insyaallah. Tapi mungkin ada berapa lagi Ustadz? Kesempatan? Oh, Bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ibu-ibu lagi? Terakhir ibu-ibu, satu lagi. Silakan Bu. Kalau bagus pertanyaannya dikasih hadiah. Masih tiga. Ustaz. Nanti setelah itu antum yang tanya Ustaz. Silakan ibu-ibu. Gimana ada? Halo, halo. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin giliran antum yang bertanya Ustaz. Fadhal Ustaz. Iya. Lebih utama mana orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, dan jelaskan sebabnya. Ujian nih Ustaz. Iya, cuma. Nah, lebih utama mana? Iya, yang mau jawab angkat tangan, kasih mic. Ibu-ibu aja yang jawab sudah. Nah, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Lebih wabarakatuh. utama yang miskin dan bersabar. Kenapa? Kalau untuk di dunia, kalau kita suruh milih ya lebih enak milih yang kaya dan bersyukur. Kenapa yang miskin yang bersabar lebih utama? Lebih utama di akhirat ya Ustaz. Pahalanya lebih banyak karena dia bersabar. Pertama dia tadi ikhlas. Kalau dia ikhlas seperti tadi disebutin. Masya Allah, barakallah. Kita kasih hadiahnya. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah fikum. Iya, sebenarnya memang terjadi perselisihan di antara para ulama panjang sekali ya. Mana yang lebih utama? Karena nanti kan akan ditimbang, jemaah. Boleh jadi orang kaya yang bersyukur ini ada banyak kebaikan dia bisa bangun masjid ya. Kemudian dia bisa umpamanya berangkat haji, berangkat umroh, bisa bersedekah. Sedangkan yang miskin nggak pernah melakukan itu gitu loh. Dan sebagian ulama mengatakan enggak, orang yang bersabar. Karena dia tidak mendapatkan kenikmatan itu di dunia. Asalkan orang bersabar ini punya niat seperti orang kaya itu. Kan ada orang miskin ini, kalau saya punya uang saya akan haji juga, saya akan bangun masjid juga. Insya Allah pahalanya sama tuh seperti itu. Tapi akhirnya para ulama mengatakan mana yang lebih utama, yang paling bertakwa di antara dua orang ini. Yang paling bertakwa di antara dua orang ini. Taib. Pertanyaan selanjutnya karena masih ada hadiah. Manusia itu hanya tahu yang dia suka dan yang dia tidak suka. Padahal belum tentu yang dia sukai itu baik buat dia. Sebutkan dalilnya. Bapak-bapak, ini dia. Nah. Masya Allah, barakallahu fiikum. Naam. Ya, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Baik, pertanyaan terakhir. Nah, buat ibu-ibu kayaknya, sebutkan 9 istri Nabi Muhammad SAW. Nah,
9 istri Nabi SAW yang Nabi meninggal dunia mereka masih hidup. Nah, rebutan. Kalau ibu-ibu rebutan, kalau bapak-bapak kan ambil mic-nya. 9 ya, kalau kurang nggak masuk, nggak dapat hadiah. 9 ya Ustaz. Siap. Ibunda Khadijah. Nggak masuk Khadijah. Oh, berarti Ibunda Sauda. Nah, Dan Ibunda Aisyah. ya, Ibunda Hafsah. Hafsah, Ibunda Ummu Habibah. Ummu Habibah, Ibunda Ummu Salamah. Ummu Salamah, Ibunda Zainab binti Jahsi. Zainab bintu Jahash, Ibunda Maimunah. Maimunah bintul Harith, Ibunda Juwairiyah. Juwairiyah bintul Harith, Dan Ibunda Sofia. Sofiyah. Udah, 9 sudah. Kasih hadiahnya, Masya Allah, barakallahu fi. Nah, taib jamaah itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ditutup semua Ustaz. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khair atas materi yang disampaikan oleh